Anda menyaksikan Breaking News TV One, saya Ferdi Ilyas, dan hari ini seperti yang kita dapatkan informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan kembali melakukan reshuffle. Apakah ini bisa disebut dengan reshuffle jilid kedua? Karena beberapa tokoh juga sudah berdatangan ke Istana Negara Jakarta, dan tentu saja kita akan menunggu bagaimana kemudian reshuffle ini berlangsung. Kita tanyakan langsung kepada rekan Yohanes Leonardo yang berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang Yohanes. Yohanes, siapa lagi tokoh-tokoh yang dikabarkan akan di reshuffle atau akan datang ke Istana siang ini? Ya, selamat siang Ferdi. Memang dalam 1 jam terakhir tadi sudah ada mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri yang tiba di Istana Kepresidenan Jakarta didampingi oleh istrinya dan tadi masuk ke dalam Istana Negara untuk kemudian menemui Presiden Prabowo Subianto. Dan setelah Ahmad Doviri, barusan juga kami melihat bahwa ada tokoh lain dari LKPP yang sudah tiba. Tadi ada Sarah Sadika, mantan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, di mana kemudian Sarah tadi juga langsung bergerak masuk untuk kemudian bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Kami masih mencermati dan menunggu perkembangan kedatangan dari beberapa tokoh-tokoh lain yang disebut-sebut. Ini santer menjadi nama-nama yang ada di lingkaran calon menteri maupun juga beberapa nama lain yang masih dalam pusaran di lingkaran istana yang menjadi nama-nama potensial begitu ya untuk mengisi beberapa pos-pos strategis. Seperti diantaranya kami menunggu ada nama-nama tokoh-tokoh lain seperti 2 menteri, karena memang 2 menteri yang masih kosong saat ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora pasca dirombaknya Menteri Dito Aryo Tejo, kemudian juga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam yang saat ini masih dihuni secara interim oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Dan pemirsa memang juga kemudian selain 2 posisi menteri tersebut, kami juga masih mencermati ada posisi wakil menteri yang juga masih lowong. Di antara seperti wakil menteri koperasi yang masih saat ini masih kosong pasca ditinggalnya oleh Ferry Juliantono yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, serta wakil menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker yang masih juga kosong pasca ditinggalkan oleh Immanuel Ebenezer atau Noel yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan kasus korupsi beberapa waktu yang lalu maksud kami. Sementara itu dari Istana Kepresidenan Jakarta, hujan cukup deras ini mewarnai hari yang disebut-sebut menjadi beberapa hari yang disebut-sebut menjadi jilid kedua untuk perombakan kabinet dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain juga ada jadwal pelantikan, memang informasi yang juga kami terima adalah ada jadwal rapat terbatas dengan beberapa menteri dan kepala lembaga. Di antaranya pada pukul 14 siang hari ini kami menerima informasi dari istana bahwa akan ada rapat terbatas jajaran kepala Menteri Pertahanan, staf angkatan juga yang terbatas bersama Subianto. Pelantikan beberapa pejabat dari pembantu presiden sendiri, kami juga mendapatkan keterangan bahwa pada pukul 3 sore nanti atau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat juga akan berlangsung rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dengan Menko PMK yang diisi oleh Pratikno. Selain itu pada pukul 16 atau pukul 4 sore nanti juga akan dilangsungkan rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi Ferdi, yang dapat kami sampaikan bahwa apakah kemudian nama-nama
yang saya sampaikan baik saat ini sudah mengisi posisi menteri maupun juga nama-nama yang baru datang seperti Ahmad Doviri maupun juga Sarah Sadiko, kami akan terus memantau perkembangan di istana karena beberapa posisi yang masih kosong maupun juga beberapa posisi yang saat ini sudah dihuni namun juga belum tentu terjamin aman begitu ya. Kami akan nantikan bagaimana perkembangannya, apakah nama-nama yang sudah hadir maupun nama-nama yang ada dalam daftar menteri yang hadir untuk rapat terbatas, atau justru ada beberapa nama kejutan lain. Kami akan tunggu seperti apa kemudian jalannya perkembangan dinamika di Istana Kepresidenan Jakarta. Ferdi, saya kembalikan lagi ke Anda di studio, Ferdi. Ardo, tadi Anda sempat menyebut ada beberapa nama tokoh yang juga santer akan mengisi beberapa posisi di Kabinet Merah Putih. Ada nama Mahfud MD juga santer terdengar untuk mengisi posisi Menko Polhukam. Apakah kemudian ini bisa dikonfirmasi atau sudah terlihat kedatangannya di istana? Ya, Ferdi, benar sekali bahwa memang mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Polhukam Mahfud MD yang menjabat pada periode terakhir Presiden Joko Widodo kemarin memang menjadi salah satu yang juga bergulir di reshuffle edisi kali ini. Sebentar, sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya sampaikan di layar kaca kami, Adin Hudaya sedang memperlihatkan kepada Ferdi dan juga pemirsa bahwa ada salah satu tokoh lain yang juga tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Kami saksikan sama-sama, pemirsa, di tengah hujan, sayang sekali kami tidak dapat mengakses ke sana. Namun yang jelas kembali ke pertanyaan Anda, Ferdi, terkait kemudian apakah ada nama lain selain Mahfud MD. Memang ada nama mantan Dewan Kehormatan Perwira atau mantan DKP TNI, Letjen Purnawirawan Jamari Caniago, di mana Jamari ini menjadi salah satu juga nama calon kuat selain MD yang Anda sampaikan. Karena Jamari sendiri sudah ada beberapa informasi-informasi sekitaran di lingkaran istana tentunya dan juga lingkaran ring 1 bahwa kemudian Jamari ini disebut-sebut menjadi salah satu calon kuat untuk mengisi posisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan dengan beberapa rekam jejaknya di bidang keperwiraan, terutama di lingkungan pertahanan sebagai Tentara Nasional Indonesia. Juga jabatan terakhir sebagai Dewan Kehormatan Perwira dengan pangkat terakhir adalah Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat. Dan kemudian kita akan nantikan apakah kemudian ada nama lain. Namun hingga saat ini meskipun dua nama tadi sudah mencuat, terutama Jamari Caniago yang cukup santer belakangan, sayangnya hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 13:18 waktu Indonesia bagian Barat, ini belum ada tanda-tanda Jan Purnawirawan Caniago dari melalui pintu yang umum diakses oleh para tamu di Istana Kepresidenan Jakarta. Untuk itu, Ferdi, kita akan mencermati dan sambil menunggu bagaimana kemudian ketibaan tokoh-tokoh lain termasuk Jamari Caniago yang menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang saat ini masih dijabat secara interim oleh Menteri Pertahanan. Kami akan nantikan jika memang tiba di pintu